Oke, baik, saya akan lanjutkan aja karena waktu nanti kalian bisa terganggu pada perkuliahan yang lain. Saya mulai dari pembahasan laporan bacaan kita. Saya mau bertanya dulu kepada yang bertugas hari ini. Hanya sekedar tahu aja dulu bagaimana kinerja kalian ya. Kalau Reni, berapa kali kau baca buku ini? Apakah Reni sudah masuk? Reni Sudah, belum. Pak. Belum masuk Reni ya. Oke, karena dia belum masuk. Reja, apakah di sini? Ya Pak, Berapa kali kau baca buku ini? saya baca bagian yang ditugaskan kepada saya Pak, karena saya nggak memiliki buku itu, jadi saya minta tolong kepada teman yang memiliki Pak. Jadi aku punya hanya yang file untuk tugasku aja Pak, gitu Pak, di foto Pak. Dan aku hanya baca waktu pas menyusun aja Pak. Berarti berapa kali? Kesemuanya aku baca 2 kali Pak, karena nyusunnya nggak selesai aku 1 hari Pak. Keren ya. Luar biasa. Orang-orang pintar rupanya kalian ya. Richard, berapa kali kau baca laporan bacaan ini? Richard, ini juga belum masuk ya? Roynaldi? Iya Pak, baik Pak. Saya kalau membaca itu hanya 3 kali Pak. Berapa? 3 kali Pak. 3 kali ya. Iya Pak. Ruth, berapa kali? Saya membacanya hanya 2 kali, Pak. 2 kali ya. Reni, berapa kali kau baca? 2 kali, Pak. 2 kali. Siapa tadi? Reja sudah ada? Udah Saya ya? sudah Pak, Richard Pak. Richard udah masuk. Udah masuk Richard belum? Oke. Baguslah. Kemudian waktu membaca ini, siapa yang baca Alkitab? Yang membaca kitab 1, 2, 3 Yohanes? Siapa yang membaca? Ada yang membaca dari kalian? Ada yang membaca? Tidak Pak. Tidak ada? Wah, memang orang-orang pintar lah kalian semua ya. Masa kalian membaca pembimbing ke dalam kitab yang kalian baca, kitabnya kalian tidak baca. Berarti mungkin yang mulai dari yang pertama juga nggak ada yang membaca Alkitab ya. Nggak ada yang membaca Alkitab. Mulai dari Roma sampai sekarang kita sudah 1, 2, 3 Yohanes ya. Waduh. Berarti mahasiswa teologi kita ini masih mahasiswa teologi anak-anak, harus disuruh baca Alkitab baru baca. Harus harus dicekoki gitu. Bukan mahasiswa yang mandiri yang seharusnya tahu membaca Alkitab supaya dia tahu lebih baik. Tampaknya memang kalian ini semua profesor. 2-3 kali baca langsung tahu isinya. Luar biasa. Memang kalian sudah otak profesor lah. Bagus. Tapi hasilnya kayak otak SMP. Hasilnya. Masa membaca buku pun nggak tamat. Ini sudah ke-5 kali loh. Lalu sudah saya ajari bagaimana trik membaca buku. Supaya di sini kalian ada berisi gitu loh. Jangan seperti kalian seperti flash disk yang kosong di dalam. Kalian mahasiswa teologi ketika dipinjam orang flash disknya kosong. Tidak ada file teologi PB, pembimbing PB. Yang ada foto
apalagi video, mungkin TikTok, itulah isi file apanya, file flash disknya habis. Tapi nggak ada file-file teologi karena nggak kalian baca. Bagaimana kalian mau menjadi pendeta yang berkualitas nantinya kalau di sini kalian tidak ada ilmu? Masa kita belajar pembimbing kepada Perjanjian Baru 2, kalian tidak baca bukunya? Ini, nggak baca ini. Wah. Haruskah saya suruh kalian membaca Alkitab baru baca Alkitab? Jangan-jangan mungkin nggak ada yang kalian membaca kitab serius ya. Siapa yang membaca kitab serius? Yang sudah membaca Alkitab? Dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Mungkin nggak ada ya. Kalau ada pun mungkin sudah apa itu? Sudah mahasiswa terbaik lah itu ya. Mau jadi pendeta tapi nggak mau baca Alkitab. Mau mengetahui pembimbing PB tapi nggak baca buku PB-nya. Wah, semogalah ke depan kalian bisa lebih baik. Minggu depan kita masuk pada pembahasan terakhir. Kitab Apokaliptik, itu Wahyu. Semoga yang membaca itu membaca Wahyu sebelum membaca ini. Sebelum membaca punya si Limaksin ini. Baca dulu kitab Wahyu 2-3 kali. Baru nanti ini baca 5 kali atau 6 kali, 10 kali. Baru buat laporanmu. Kalau langsung baca baru buat laporanmu. Saya katakan tadi itu otak profesor itu. Otak profesor. Sekali baca langsung bisa nangkap otak profesor. Tapi kalian tadi memang sudah seperti profesor. Tapi outputnya kayak SMP. Isinya kayak pekerjaan anak SMP. Disuruh meringkas buku. Saya bukan menyuruh kalian meringkas buku. Bukan. Saya menyuruh kalian mengisi otak kalian dulu, memahami apa itu tulisan-tulisan Yohanes, baru ucapkan apa yang kau tahu. Gitu ya. Saya tes aja dulu, saya tes. Coba Reni, apa yang kau tahu tentang tulisan-tulisan Yohanes? 2 atau 3 kalimat. Apa itu tulisan-tulisan Yohanes? Reni. Apa, Pak? Apakah yang kau tahu tentang tulisan-tulisan Yohanes? Apakah tulisan-tulisan Yohanes? Itu aja dulu bahasanya. Pertanyaannya, apakah tulisan-tulisan Yohanes? Tuh, Pak. Jaringan apa? Apakah tulisan-tulisan Yohanes? Masih belum dengar? Apakah tulisan-tulisan Yohanes? Oke, abaikan aja. Mungkin sinyalnya tidak bagus. Reja, apakah tulisan-tulisan Yohanes? 1-2 kalimat. Yang saya tahu Pak, dalam laporan bacaan ini, Yohanes itu Pak menggambarkan perjalanan Yesus Pak, dari permulaan sampai disalibkan Pak. Enggak ada itu. Enggak itu isinya. Yang kau baca itu aja. Enggak itu. Itu kau karang-karang itu. Ya. Ketawa aja lagi dah. Richard, apa yang kau tahu tentang tulisan Yohanes? Richard. Masih di sini Richard? Apa yang kau tahu tentang tulisan Yohanes? Richard Marsalino? Suatu Injil yang di dalamnya Pak menggambarkan dan mengisahkan perjalanan hidup Yesus Pak, dari permulaan sampai penyaliban. Sama ya. Iya Pak. Di prosesor otak kalian sama juga. Roy, apa yang kau tahu tentang tulisan-tulisan Yohanes? Baiklah Pak, yang pertama kali Injil tulisan-tulisan Yohanes terdapat 4 Injil. Yang pertama kitab Yohanes, 1 Yohanes, 2 Yohanes dan 3 Yohanes.
pada kitab Yohanes menceritakan perjalanan Yesus dari kebangkitan hingga kematian Yesus. Dan pada 1 Yohanes berbicara akan kebenaran Allah, di mana pada Yohanes 6 menceritakan bahwa 5.000 bangsa Yahudi kelaparan dan Yesus membuktikan mukjizat di mana 5 roti dan 2 ikan menjadi 5.000. Cukup. Yang ke Cukup. baik, Pak. Lumayan lah ya. Ruth, apa yang kau tahu tentang tulisan-tulisan Yohanes? Menurut saya Pak, Injil Yohanes itu adalah Injil yang berbeda dengan Injil Sinoptik. Kebanyakan nas dalam Injil Yohanes itu berbeda dengan nas yang terdapat dalam Injil Sinoptik. Misalnya dalam Injil Markus dikatakan bahwa Yesus pergi ke Yerusalem sebanyak 1 kali, yaitu pada akhir pelayanannya. Sementara dalam Injil Yohanes dikatakan Yesus pergi ke Yerusalem sebanyak 4 kali, Pak. Oke. Rani, udah bisa kedengaran? Udah, Pak. Apa yang kau tahu tentang tulisan-tulisan Yohanes? Di Yohanes, Pak, mengenai ajaran sesat, Pak, supaya orang-orang pada bersiap dengan ajaran sesat, Pak. Supaya tidak masuk terjerumus ke ajaran sesat. Oke. Ya, saudara, kita ini belajar ya, belajar mandiri ya. Mahasiswa itu bukan lagi disuruh catat buku sampai habis gitu. Dosen menerangkan, kalian mencatat gitu ya. Bukan, dalam perkuliahan dosen itu hanya memberi petunjuk arah, baru kalian baca supaya berisi. Apa itu tulisan-tulisan Yohanes, harus kalian baca, kalian pahami. Itu mahasiswa. Jadi kalau diajar seperti di kelas itu anak SMP, SMA. Mahasiswa itu harus mandiri membaca dengan baik. Teliti gitu loh. Dari 4 jawaban tadi, kalian belum memahami apa yang kalian tulis. Gak ada yang kalian tahu. Saya sudah memberi petunjuk dalam rangka membaca sebuah buku, bacalah pendahuluannya. Pendahuluan ini. Di sini kata kuncinya. Penulis itu tidak pernah membuat isinya di belakang. Dia selalu mulai dari awal. Coba kalian baca ini. Dia katakan begini. Keempat naskah yang akan dibahas. Apa itu keempat naskah? Injil Yohanes, 1, 2, 3 surat Yohanes. Itu 4 naskah. Kalian pahami? Kalau membaca buku gitu. Lumat. Ngerti baca. Supaya Anda tahu apa jalan pikirnya penulis. Apa isi buku. Jangan asal baca langsung ringkas. Itu saya katakan tadi otak profesor itu. Tapi kalian nggak sampai ke sana. Kapasitas kalian belum sampai ke sana. S1 aja pun belum tamat. Makanya berulang-ulang. Pahami gitu. Sudah dikatakan keempat naskah dalam bagian ini banyak hal menempati suatu tempat yang khusus di dalam kerangka perjanjian baru. Jadi keempat naskah ini memiliki banyak hal menempati suatu tempat, artinya sangat penting dalam perjanjian baru. Apa itu? Pertama-tama akan diberikan suatu garis besar yang singkat mengenai kedudukan historis dari kelompok tulisan ini. Dengan demikian mencoba memberikan sejumlah gagasan mengenai maksud yang ingin dicapainya. Jadi setiap tulisan Yohanes itu ada yang hendak dicapai. Misalnya, Injil Yohanes itu yang dia sasar siapa? Yang dia sasar itu para filosof. Maka Yesus digambar dari atas. Dari yang ilahi menuju bumi. Pada mulanya adalah firman. Tidak seperti Matius, Markus, Lukas. Inilah silsilah Yesus. Yesus lahir, lalu dibaptis, lalu dia dari bawah ke atas. Dari bumi ke surga. Yohanes itu dari surga ke bumi. Beda dengan yang lain. Itu yang kalian lihat nanti.
Makanya baca dulu di awal. Lalu apa lagi yang dikatakan Uli Maxen? Dikatakan di sini, salah satu ciri sastra Yohanes adalah titik tolak eskatologisnya yang khusus. Yang kita temukan terungkap di dalamnya. Jadi eskatologis. Dia bicara eskatologis. Bagaimana eskatologis dalam Injil Yohanes? Bagaimana eskatologis dalam 1, 2, 3 Yohanes? Itu yang kalian baca nanti di sana. Cari tahu isinya apa, temanya apa. Ini dalam rangka membaca sebuah buku. Kalian analisa, kalian pahami. Lalu kalian ditanya nanti, apa itu tulisan-tulisan Yohanes itu? Tulisan-tulisan Yohanes itu ada 4. Yaitu Injil Yohanes, 1, 2, 3 Yohanes. Tema-tema yang dibahas adalah soal eskatologi. Itu kan kalian tadi semua nggak ada menulis itu. Karena kalian tidak baca ini. Di sini juga dijelaskan gini. Paulus dalam tradisi-tradisi sinoptis awal dan dalam Paulus kita menemukan pengharapan yang segera akan parusia. Berarti dia bahas lagi secara eskatologis adalah parusia. Bagaimana Yesus datang. Ini yang dicoba ulas oleh William Maxen. Nah, kemudian dia akan bahas lagi bagaimana eskatologi yang baru, bagaimana menjadi ciptaan yang baru, lalu dia membahas tentang bagaimana kedatangan parusia itu tertunda. Jadi bukan lagi segera, tapi parusia itu sudah tertunda. Ini pembahasan-pembahasan dalam keempat naskah Injil Yohanes itu. Walau ditulis oleh satu orang, tapi isinya berbeda-beda. Ini yang menarik. Sehingga nanti ketika kalian membaca yang lain, maka kalian boleh memahami isi buku itu. Maka untuk memahaminya nggak boleh 1 kali 2 kali baca. Bolak-balik baca sampai mengerti. Ini. Jadi kalau misalnya buku 1 Yohanes itu berbicara soal antikristus, kasih. Itu yang dia bicarakan di sana. Bagaimana jemaat yang dia sasar berhati-hati kepada ajaran palsu atau antikristus yang sengaja disebarluaskan untuk menentang Kristus Yesus. Itu yang dia diajarkan di surat pertama. Lalu orang Kristen itu tidak menempuh kehidupan yang penuh dosa. Tetapi mereka memiliki kasih kepada Allah. Itu di surat pertama. Lalu surat kedua, bagaimana orang percaya itu meneruskan melakukan kebenaran. Jangan kalah. Tetapi waspadalah kepada orang-orang yang penipu. Lalu yang terakhir itu surat 3 Yohanes itu berbicara soal kewajiban kita menerima rekan-rekan kita. Atau dengan memberikan tumpangan, bermurah hati, hospitality. Jadilah peniru yang baik, bukan peniru yang buruk. Ini inti yang disampaikan oleh Yohanes. Sehingga dengan membaca kitab 1, 2, 3 Yohanes, kita sudah mengerti apa sebenarnya pokoknya. Lalu ketika kalian baca langsung di sini, apakah cocok apa yang disampaikan oleh William Maxen dengan apa yang tertulis dalam kitab 1, 2, 3 Yohanes. Nah, nanti kalau misalnya penatua bertanya kepada kalian, Pak Pendeta, Ibu Pendeta, apa isi daripada tulisan-tulisan Yohanes? Kalian sudah bisa menjelaskannya. Karena kalian sudah memahami. Gitu loh. Jadi sebagai mahasiswa itu cari tahu. Banyak. Maha itu artinya maha, saudara itu mencari tahu banyak. Banyak membaca buku. Supaya berisi. Mulai sekarang rajinlah ke toko buku. Cicil-cicil membeli buku. Supaya nanti kalian misalnya boleh memiliki buku seperti ini. Ini kan? Ini.
Kalau hanya rak buku kalian hanya 1, 2 buku, 3 buku, gimana caranya menjadi orang berteologi yang hebat, jadi teolog yang hebat? Itu. Jadi banyak membaca. Apalagi banyak membaca, merenungkan firman. Siapa yang setiap hari baca firman, baca kitab? Gak ada. Padahal mahasiswa teologi. Ditertawai orang kalian. Tahu baca kitab. Enggak fasih, enggak katam istilah orang sana. Enggak katam dengan kitab sucinya. Tapi mau jadi pendeta. Keren kan? Mau jadi pendeta tapi tidak tahu isi Alkitab. Apa yang mau kau khotbahkan? Apa yang mau kau sampaikan ke jemaat yang mau kau layani nanti kalau kamu tidak paham? Makanya kita dibimbing. Bacalah pembimbing supaya kita tahu dasar-dasarnya dulu. Kalau enggak punya dasar, bagaimana kan Anda nanti menjadi penafsir? Bagaimana nanti masuk ke tafsiran satu? Bagaimana mau berteologi? Teologi itu tidak akan kalian pahami jika tidak memahami dasar-dasarnya, isinya kitab suci ini. Apalagi kan kalian sudah punya belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani untuk mengetahui teks aslinya. Teks Indonesia pun kalian tidak baca, bagaimana mau baca teks Yunani Ibrani? Ya kan? Ya baca dong teks Ibraninya, teks Yunaninya. Itulah membedakan kalian dengan sintua penatua nantinya, dengan jemaat. Karena kalian tahu dari teks aslinya bagaimana sebenarnya terjemahannya yang lebih pas. Nah itulah dulu tentang laporan baca. Minggu depan tolonglah ya yang bertugas untuk minggu depan lebih dipahami lah ya, supaya lebih lebih bagus. Kepada besok minggu depan itu kepada Samuel, Sherina, Susanta, Tri, dan Yogi, tolonglah. Kalian sudah yang terakhir. Berilah yang terbaik. Ini sudah kalian lihat 5 contoh laporan baca. Jadi kalau masih terakhir minggu depan tetap kelasnya seperti orang-orang sebelumnya, kasihan dulu itu aja. Kasihan dulu itu. Ya, baca kitab Wahyu, lalu pahami apa yang ditulis oleh maksud tentang kitab Wahyu itu, supaya berisilah. Ya, jangan kosong, berisi gitu. Jadi kalian di video itu pun waktu menyampaikannya tidak melihat gini, melihat teks, enggak. Kalian kayak cerita gitu loh, cerita. Menceritakan apa yang sudah masuk ke sini. Kalau disuruh kalian sekarang menceritakan Yesus lahir, kan sudah tahu lah. Yesus lahir di Bethlehem, saudara-saudara, lalu datanglah orang Majus. Kan sekarang sudah masuk ke sini tuh. Tapi kalau nggak ada di sini, apa yang mau kalian ceritakan? Masukkan dulu, pahami dulu, pahami. Udah tahu nanti habis ini, udah baru rekamlah. Itu keluar dari sini, bukan keluar dari bacaanmu di sini. Keluar dari tulisan-tulisan Yohanes ini adalah gitu, itu ya sama saja belum berisi itu. Gak ada isinya. Buktinya tadi saya tes kan, gak ada isinya. Itu sama seperti hard disk atau flash disk, tidak ada isinya. Ketika dibuka, dibuka, dicari data yang gak ada. Lalu dikatakannya naskah atau file tidak ditemukan karena nggak ada isinya. Oke, itulah ke sana. Lalu ini yang terakhir, minggu yang lalu kita telah melaksanakan ujian tengah semester, dan dalam ujian tengah semester itu ada beberapa teman yang ya secara umum, ini saya tunjukkan dulu ya, secara umum tidak sesuai dengan apa jadwal yang sudah ditentukan. Ini ya,
kalian mengirimkan file UTS kalian dengan jam yang sudah lewat dari jam 11.40. Jadi yang mengirimkan tepat waktu artinya sebelum apa namanya, sebelum jam 11.40 ini ada beberapa orang ini. Misalnya satu, si Grace, si Georgie, kemudian Natalia, kemudian Samuel. Itu saja, 1, 2, 3, 4. Hanya 4 orang yang mengirim sebelum 11.40. Yang lainnya mulai dari 11.50, 11.48, 46, sampai terakhir ini adalah 12.44. Ini ada 12.44. 12.34. Ini paling terakhir. Dikirim. Ya, nggak apa-apa, saya terima, tapi ya tetap ini catatan. Ada pengurangan nilai. Gitu. Kalau di kelas lain ada lagi yang tidak mengirimkan sampai sekarang. Lalu dia minta dispensasi. Pak, bisakah saya perbaiki ujian UTS saya? Katanya kan, saya bilang boleh, tunggulah tahun depan. Mata kuliah yang sama tahun depan. Disitulah perbaiki, ku bilang. Jadi tidak ada istilah perbaikan. Jadi nanti jangan anggap UTS atau UAS ada perbaikan, Pak. Ya ada juga perbaikan, tapi tahun depan. Pada mata kuliah yang sama. Artinya gagal gitu ya. Karena kalau sudah 0 UTS, bagaimanapun kalian berjuangnya untuk mencari nilai, itu paling tinggi nilai C. Saya tunjukkan ini ya, biar kalian bisa tahu. Kalaupun kalian berusaha untuk membuat nilai bagus-bagus, tetap dia nilai C. Misalnya ini kita ambil contoh. Saya tunjukkan supaya kalian bisa sadar ya. Ini. Saya ambil contoh. Kalau misalnya ini contoh bukan kelas kalian ini. Saya ambil contoh. Kalian misalnya hadir 100%, nilai 100. Lalu tugas-tugas kalian bagus, katakanlah 87,5. UTS itu 0. Lalu UAS misalnya 60. Berarti nilai kalian itu kan dapat hanya ini 59,8. 59,8 itu berapa? Ini nilai CD. Berarti nilai C. Kan nilai C ini. Ini. Nilai C minus maksudnya, bukan nilai C apa? Penuh. Artinya dia mendekati D. CD berarti D lah. Berarti gagal. Itu kalau nilainya UTS itu sudah 0. Gak mungkin bisa lagi dapat bagus. Maka dia perbaikilah memang tahun depan. Kasihan kan orang tuamu yang sudah membayar uang kuliah, tapi hasilnya jelek. Yang membuat jelek bukan saya, kalian. Ya, sudah saya katakan di awal kalian nilai A semua. Tergantung mau pertahankan nilai A atau nilai E. APES maksudnya. Nilai A atau nilai APES. Oke, demikianlah ya. Kita akhirilah perkuliahan kita. Ada pertanyaan sebelum apa? Sebelum kita Salam Pak. Ronaldi Pak. Silakan. Pak, kan nilai UTS saya Pak, Kak, saya lihat tadi Pak, nggak ada keterangan Pak. Padahal kami ngumpul 11.37 Pak. Yang waktu kemarin Pak. Ya, kalian mengirim kan? Iya Pak, tapi di Saya laporan menerima. Bapak Pak. Beda kan? Apa? Saya menerima kan beda. Kalau Oke. kau kirim misalnya 11 berapa tadi? 11.37 Pak saya kirim Pak. Nah, 11.37. Kamu namanya Roy Naldi kan? Iya Pak. Ini Roy Naldi. Oh iya, kamu masih apa? Iya Pak, tadi saya lihat Pak, sebenarnya saya kosong Pak. Padahal saya kirim tadi 11.37 Pak. Kosong berarti kamu Itu yang saya pertanyakan Pak. Terima kasih Pak.
Kosong berarti kamu tidak melewati 11.40. Kan itu. Ini kan yang saya catat ini orang-orang yang sudah lewat dari jadwal. Kalau kau kosong berarti tidak lewat jadwal. Udah ngerti? Berarti kamu sesuai dengan aturan. Belum lewat jadwalnya. Yang saya catat itu kan yang sudah lewat jadwal kan? Berarti kamu tidak lewat jadwal. Bagus. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ada lagi yang bertanya? Dan ingat tanggal 31 Pak Maret. Daniel, Pak. Oh, silakan. Pak, mengenai tugas kelompok, Pak, apakah minggu depan kelompok 1 tidak bisa ngumpul tugas ya, Pak? Tugas kelompok 1 minggu sebelum perkuliahan, baru tanggal 31 Maret. Oke. Karena kita libur Terima kasih, Pak. Paskah. Setelah ini kan kita libur Paskah. Minggu depan maksudnya, setelah minggu depan kita libur Paskah. Jadi dikumpullah nanti tanggal 31 Maret. Ini kan kita libur Paskah tanggal 29 sampai 2 April. Kita libur di sini. 29 sampai 2 April. Kalau kita mau membahas nanti tanggal 5 April, ini kelompok 1 minggu sebelum, berarti kalian harus kirim nanti tanggal 31 Maret. Itu kan 1 minggu kan? Coba lihat dulu kalender. Pokoknya 1 minggu. Sebentar, saya lihat dulu kalender. Kalender. Jadi kalau misalnya tanggal 5, berarti tanggal 29 makia, tanggal 29. Tanggal 29, ini di sini, kalian sudah harus kirim. Tanggal 29 sudah harus kirim makalah untuk minggu berikutnya. Ya, 1 minggu sebelum. Dan ingat jam 6 sore. Lewat dari situ juga akan terjadi pengurangan. Oke, demikian ya. Kita tutuplah perkuliahan kita. Salam buat keluarga. Terus berusaha keras, belajar. Mahasiswa teologi harus banyak baca. Banyak baca. Semakin banyak membaca, akan semakin banyaklah ilmu yang akan kita tahu. Oke, baik, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur siang ini kami boleh mengakhiri perkuliahan kami. Berkatilah kami, berkati orang tua kami, sehingga mereka sehat panjang umur, berkati usaha mereka supaya bisa menguliahkan kami dengan baik. Berkati sivitas akademika setiap di Medan, para dosen dan mahasiswa. Terpujilah Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Oke, Yahobu Horas menjuah-juah. Horas, Pak. Terima kasih, Pak. Siang. Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.